Pada sekitar tahun 90-an, 91 ya, Presiden Soeharto melaksanakan ibadah haji yang sebetulnya sudah diidamkan sejak lama. Tetapi beliau itu ingin berhaji sebagai masyarakat biasa, tidak sebagai presiden. Ya, sebetulnya gini, for your information juga ya, menurut beberapa sumber bahwa sebelum tahun 90-an, eh, Pak Harto itu kurang respect terhadap keislaman. Baik. Tapi semenjak tahun katakanlah 80 ke sana, ya, mulai sangat pro dengan keislaman kayak gitu. Dan puncaknya adalah pada waktu melaksanakan ibadah haji tahun 91. Beliau tampil tidak sebagai presiden tetapi ingin sebagai masyarakat biasa. Meskipun begitu, dia tetap disambut oleh Raja Arab Saudi pada saat itu. Gue lupa pada waktu itu sedang raja siapa namanya. Saud bin Abdul Aziz kalau nggak salah ya. Kalau raja pada waktu itu. Nah, kemudian dia diberi tamu kehormatan dan sebagai lazimnya tamu kehormatan ya diberikanlah fasilitas khusus, fasilitas mewah. Dan pada waktu jumroh ini yang menurut gue itu terenyuh adalah dia nggak memilih fasilitas mewah dari kerajaan Arab Saudi, melainkan dia ikut tidur di tenda pada waktu di Mina, ya, ikut di tenda dengan masyarakat lainnya, dengan masyarakat Indonesia lainnya, dengan alasan ya tidak ingin menyinggung kerajaan Saudi. Bagaimana cara menolaknya? Dia mengatakan bahwa saya ingin tidur di tenda bersama jemaah Indonesia lainnya dan ingin beribadah dengan khusyuk kayak gitu. Ya, ini adalah suatu hal yang jadi panutan sebetulnya. Ya, disclaimer dulu, gue bukan pro order baru, gue bukan apa-apa, bukan. Tapi gue ini menyampaikan kebaikan, apa kebaikan yang bisa ditanam, yang bisa kita pelajari dari suatu peristiwa. Nah, ini ada di seorang Pak Harto pun yang dalam hal-hal tertentu ini memang ada beberapa kontroversinya, tetapi menyimpan sesuatu hal yang nggak kita perkirakan sebetulnya. Seperti misalkan ini, haji ini dia tidak ingin sebagai presiden, tetapi sebagai orang biasa. Fasilitas mewah dari kerajaan Saudi, dia lebih memilih di tenda, kayak gitu. Ya, ini adalah suatu nilai-nilai yang mungkin tidak terhendus oleh masyarakat luas, karena kita hanya terbatas lewat media. Nah, inilah suatu nilai yang tertinggal, yang kita lupain, yang kita ingatnya itu hanyalah sorry itu saya kejelekannya aja kayak gitu. Patut diakui juga bahwa di balik dan ini gue juga sebagai mahasiswa politik ya, gue tuh membaca gini, beberapa yang dikenal diktator dari beberapa negara itu sebetulnya menyimpan ya, menyimpan perilaku-perilaku yang jauh lebih halus daripada kita-kita juga sebetulnya. Artinya ada suatu hal yang membuat mereka harus bertindak demikian. Jadi bisa aja ke salah satu keadaan membuat kita bertindak di luar keinginan kita kayak gitu. Dan kalau misalkan ya, jangankan kepala negara deh, beberapa pejabat pun kalau misalkan disebut di kerajaan Saudi dengan fasilitas mewah, ya nggak bakal nolak. Tapi ini seorang Presiden Republik Indonesia yang mau tidak mau kita akui bagaimana kemajuannya Indonesia di bawah beliau, meskipun beberapa bilang ada yang semu, dia menolaknya dengan cara yang halus, dengan cara yang beretika. Dan bagaimana beliau sebetulnya banyak sekali menanamkan hal-hal yang sebetulnya kita rasakan, oh ya udah memang sebetulnya Pak Harto, zaman Pak Harto itu memang benar juga ya, gitu ya. Ya, karena beberapa hal, banyak sekali tindakan-tindakan seseorang, itu baru kita bisa mengerti setelah dia tidak melakukannya lagi. Itu harus kita akui. Karena mungkin kita menyikapinya secara emosional, atau mungkin keilmuan kita belum nyampe sampai situ, sehingga kita mudah menjudge hal-hal buruk dari seseorang yang sebetulnya ketika ditelaah ternyata itu adalah sangat baik. Apalagi dalam konteks negara. Ya, nggak mungkin ketika seorang presiden harus menyesuaikan
seluruh pemikirannya disesuaikan dengan masyarakatnya, sementara kemajuan negara harus tetap diperjuangkan kayak gitu. Dan ini salah satu hal yang patut dicontohnya adalah beliau sebagai presiden, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji sebagai presiden, melainkan sebagai masyarakat biasa. Karena begini, dalam bentuk kepuasan diri itu kadang tidak bisa diukur oleh logika kita. Kalau logika kita ya semakin banyak uang, semakin banyak bahagia, kan gitu. Tapi berapa banyak orang yang meninggalkan kemewahan hanya untuk kebahagiaan. Jadi kebahagiaan dan kemewahan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya gue pun gak mau mungkiri, ada aja pasti yang mewah ya bahagia itu udahlah anugerah banget itu. Tapi kalau misalkan udah mewah dan tidak bahagia, berarti sebetulnya kan kebahagiaan itu tidak dinilai dari harta sebetulnya. Dan itu menyadarkan kita semua sebetulnya. Bukan kita nggak butuh harta, bukan kita nggak butuh uang, tetapi masalah dengan kenyamanan, masalah dengan hati, kerohanian, masalah dengan kebatinan, itu sebetulnya tidak bisa diukur dengan materi. Kayak gitu. Dan banyak sekali contohnya itu, termasuk guru gua sendiri, itu dia menerima uang dari sebuah partai, gua gak akan sebut namanya. Lu bayangin, beliau dapat uang 500 000 000, 500 000 000, ya, ke pesantrennya, ya. Yang ketika dia kasih uang langsung ke guru gua itu langsung kasihin ke yayasan pesantrennya dia. Semuanya, tidak mengambil seperak-perak pun. Kaget dong petinggi partai itu, terus mengatakan, "Loh, Kiai kok dikasihin semua?" Dengan gagahnya dan gua salutnya adalah Kiai gua itu bilang, "Lah ini kan uang udah jadi milik saya, mau saya buang juga nggak apa-apa kan?" Kayak gitu. Artinya gini, dia nggak terpana dengan uang yang diberikan, tapi dia ingin diberikan untuk kemaslahatan terutama pesantrennya. 500 000 000 loh, ya, 500 000 000 loh. Dan justru itu membuat kagum petinggi partai itu. Malah bukannya kapok, tapi malah ngasih lagi si petinggi partai itu. Nah, itu kan gak bisa kita ngerti gimana caranya orang dikasih 500 000 000, malah dikasih semuanya gak ngambil seperak pun buat dirinya. Pertama. Yang kedua, gimana caranya itu uang dikasihin semua ke yayasan, tapi malah ngasih lagi. Itu kan sebetulnya bukan panggilan dari lahiriahnya, tapi batiniahnya. Yang artinya sebetulnya memperlihatkan bahwa kebahagiaan itu bukan hanya dari harta saja. Kayak gitu. Nah, kalau berbicara kepada Presiden Soeharto tadi, ya dia kurang apa sih? Ya, dia bisa melakukan apapun di Arab Saudi, apalagi sebagai petinggi negara, sebagai pemimpin negara. Tapi dia lebih memilih apa? Di tenda Mina. Nah, yang waktu itu mungkin belum sebagus sekarang. Tapi apa yang berbicarakan hatinya? Apa dia bisa tenang dengan fasilitas yang diberikan pemerintah Arab Saudi dibanding dia tenang bersama jemaah haji Indonesia lainnya? Belum tentu dia bisa lebih tenang di tempat yang mewah dibanding dengan jemaah ini di Indonesia. Dan ini fakta yang diketahui juga loh, bahwa sebetulnya di pemerintahan Pak Harto itu sering sekali mengadakan safari-safari, kalau dalam bahasa sekarang itu belusukan-belusukan, untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakatnya. Bahkan pernah beliau sendiri yang menyamar langsung jadi masyarakat biasa. Nah, itu kan apa? Itu kan berbicara tentang dari isi hatinya. Dia menolak fasilitas dari pemerintah Arab Saudi, itu berbicara tentang isi hatinya. Yang dia lebih menginginkan kenyamanan daripada kemewahan dalam beribadah. Apalagi dalam hal beribadah. Dalam beribadah itu, apa iya lu harus mengutamakan kemewahan? Kayak gitu. Cerita lainnya ketika misalkan Bung Karno itu sholat di Raudhah, di Masjid Nabawi. For your information, yang non muslim ya, Raudhah itu adalah tempat antara makam atau rumah Rasulullah dan juga mimbar Rasulullah Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi di Madinah. Itu Raudhah. Jadi areanya itu
nggak begitu besar sebetulnya. Nah, di tempat itu Presiden Soekarno itu menanggalkan semua pakaian, pangkat dan sebagainya macamnya dan semua heran. Kenapa? Lah ya iya, orang kita lagi ngadepin seseorang yang pangkatnya jauh lebih tinggi dari presiden, dia bilang kan gitu. Nah, jadi ikatan batinnya, hatinya itu sebetulnya bukan tidak ada, ada. Kenyamanan itu juga kan bergantung dari batinnya juga, bukan dari lahirnya. Kalau lahirnya, ya gua kalau ada apa-apa harus ada duit, gua harus ada duit. Nah itu kan lahirnya. Kalau batinnya, ya udah deh, itu kan ya. Gue nyamannya kayak gini. Oke, emang gue mungkin bisa melakukan apapun kalau dengan uang. Tapi kalaupun nggak ada, dengan gini juga dia bisa nyaman. Hikmahnya adalah dia bisa banyak ibadah, bisa khusyuk, bisa menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kayak gitu. Jadi sebetulnya ini nilai-nilai yang sebetulnya kita laksanakan, tapi kita lupa untuk menyuarakan bahwa kadang kita sering meninggalkan suatu hal yang sifatnya material demi hal-hal yang jumlah materinya itu tidak seberapa, hanya untuk eh, kepuasan dan kenyamanan kita sendiri. Dan itu bagus. Artinya sebetulnya secara tidak sadar kita tuh sudah menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak hanya tentang materi, tetapi juga tentang kenyamanan. Dan itu adalah materi dan kenyamanan, kemewahan itu adalah beberapa hal yang berbeda, nggak bisa disatukan. Bisa disatukan, udah anugerah luar biasa itu, udah anugerah luar biasa. Ya para sahabat pun bukan nggak kaya, banyak bahasa para sahabat yang kaya, tapi bahagianya luar biasa. Itu kan anugerah. Ada malah sahabat yang ingin miskin, malah kaya lagi, kaya lagi. Nah itu kan sebuah anugerah yang nggak bisa nggak bisa ditinggalin, nggak bisa ditebak oleh siapapun. Kayak gitu ya. Oke, thanks for all.